Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan di kesempatan pagi hari ini kajian dengan membahas buku fikih bermadhab, dan kita masih berada di fikih tentang masalah perselisihan, fiqhul ikhtilaf. Insyaallah yang akan kita baca adalah bagian yang keempat, yaitu syarat ikhtilaf yang mu'tabar. Kapan sebuah perbedaan itu dinilai dan diakui sehingga keberadaan pendapat itu bisa menyaingi pendapat yang lain. Karena ketika sebuah pendapat itu tidak diakui, mau berpendapat maupun tidak berpendapat, ya sama saja. Sehingga ada orang yang dia bilang A dan tidak bilang A, dianggap sama saja. Baik, kita akan baca. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 172. Syarat ikhtilaf yang mu'tabar. Sebagai pelengkap dari pembahasan sebelumnya, kita akan menyebutkan syarat perbedaan pendapat yang mu'tabar yang diperhitungkan. Dan ada 3 syarat di sana. Syarat yang pertama, pendapat itu berasal dari ahlinya. Pendapat itu berasal dari ahlinya. Ketika ada orang yang berpendapat berbeda dalam masalah tertentu, ada orang yang berpendapat beda dengan masalah tertentu, tetapi dia bukan ahli di bidang itu, tentu saja pendapatnya tidak bisa diterima. Kaidah ini tidak hanya berlaku dalam masalah agama, tapi merupakan konsensus dalam semua aktivitas ilmiah di berbagai disiplin ilmu. Kami berikan sebuah contoh. Ketika semua dokter ahli sepakat bahwa penyakit A menular, lalu ada seorang dukun pijat yang membuat pendapat yang berbeda bahwa penyakit A tidak menular, tentu saja pendapat dukun pijat itu tidak dihiraukan. Sehingga ketika semua dokter mengatakan A ini menular, lalu ada salah satu orang yang dia bukan dokter, dia misalnya kuli bangunan, dia mengatakan, oh enggak, A itu tidak menular menurut pendapat saya. Apakah bisa kita katakan, oh berarti di sini ada perbedaan pendapat? Jumhur dokter mengatakan menular, ya. Sementara menurut si A, si kuli bangunan itu tidak menular. Kayak gini ya nggak bisa dianggap. Sehingga masuk dalam kategori ijma'. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Al-qudatu thalathatun, ithnani fin nar, wa wahidatun fil jannah. Hakim itu ada 3 macam. 2 masuk neraka, sedangkan yang 1 masuk surga. Kemudian Nabi SAW memberikan rincian, Rajulun alimal haqqa, faqadha bihi, fahuwa fil jannah. Hakim yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan sesuai kebenaran, maka dia masuk surga. Anda bisa lihat syarat untuk bisa masuk surga bagi hakim ini adalah dia berilmu dan dia memutuskan sesuai dengan ilmu kebenaran yang dia punya. Yang kedua, wa rajulun qadha lin-nasi ala jahlin fa huwa finnar. Yang kedua, hakim yang memutuskan perkara manusia padahal dia tidak mengetahui ilmunya, ala jahlin, di atas kebodohan, fa huwa finnar, maka dia di neraka. Wa rajulun jara fil hukmi fa huwa finnar. Dan yang ketiga adalah hakim yang bertindak zalim ketika memutuskan hukum, maka dia di neraka. Nabi SAW memberikan ancaman neraka untuk hakim yang memutuskan perkara padahal dia tidak mengetahui ilmunya. Meskipun mungkin saja orang tersebut bersifat jujur dan amanah, tapi kalau tidak ngerti, jangan putuskan. Namun ketika dia memutuskan perkara tanpa dasar ilmu, dia diancam dengan neraka. Masya Allah. Padahal sama-sama berstatus hakim. Sehingga kalau misalnya ya, di situ ada 2 hakim, hakim A dan hakim B.
hakim A, hakim B. Hakim A dia berilmu. Yang kedua amanah. Hakim B dia amanah. Sifat amanahnya sama, tapi di sini bodoh, misalnya tidak berilmu. Dalam masalah tertentu dia tidak memiliki ilmu. Tidak berilmu. Samakah dua hakim ini? La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jawabannya tidak sama. Sehingga tidak sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Maka ketika ada seorang ulama yang beliau berilmu, makanya disebut sebagai ulama. Kemudian beliau berpendapat. Lalu di sini ada orang awam, preman atau apa yang dia bukan ulama, tapi punya pengikut. Ini punya pengikut. Sehingga Anda bisa lihat di sini sama-sama punya pengikut. Di sini punya pengikut. Ini punya pengikut. Yang ini juga punya pengikut. Dia punya murid. Ulama berilmu. Yang ini orang bodoh, tanpa ilmu. Samakah ini? Mungkin bisa saya sebut dai awam, ya. Dai tapi awam. Samakah ini? La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Gak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bagaimana mungkin seorang dai yang bodoh agama, betul dia punya pengikut, disamakan dengan ulama yang dia berilmu, sehingga dengan menyampaikan ilmunya beliau diikuti oleh orang lain. Yang menyebabkan ikhtilaf itu jadi semakin banyak adalah keberadaan orang-orang yang tidak berilmu ikut hadir dan menyampaikan pendapat, sehingga semakin menambah perbedaan di kalangan umat Islam. Asy-Syatibi menjelaskan, al-ijtihadul waqi' fi syari'ati darban. Ijtihad yang terjadi pada syariat itu ada dua bentuk. Yang pertama, ahaduhuma al-ijtihadul mu'tabaru syar'in. Ijtihad yang mu'tabar. Mohon untuk dicatat, istilah mu'tabar artinya diakui. Diakui secara syariat. Wa huwa as-sadiru an ahlihi alladzina tala'u bima'rifati ma yaftakiru ilaihi al-ijtihad. Yaitu ijtihad yang berasal dari orang yang ahli di bidangnya, yang telah menguasai segala macam ilmu yang dibutuhkan dalam beristihad. Wa hadza huwa alladzi taqaddama al-kalamu fihi. Kemudian yang kedua adalah ijtihad yang tidak muktabar, yaitu ijtihad dari orang yang tidak tahu bekal yang dibutuhkan untuk beristihad. Sehingga ketika dia diminta untuk beristihad, saya harus pakai piranti apa? Saya harus menggunakan senjata apa? Dia nggak punya ilmu tentang itu. Kadang misalnya baca kitab Arab aja nggak bisa misalnya. Sehingga ketika dia tidak punya ilmu seperti itu, tidak punya bekal, maka tidak mungkin dia bisa beristihad. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan prinsip semacam ini Allah ajarkan dalam Al-Quran. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya. Hal yastawi. Sebentar. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun
Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Dan pertanyaan di sini adalah pertanyaan untuk mengingkari. Apakah sama antara ulama dengan dai awam yang dia tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, yang bisa ngambil kesimpulan adalah orang yang berilmu. Sehingga bagaimana mungkin disejajarkan pendapat seorang ulama dengan pendapat orang yang bukan ulama? Betul dia punya pengikut, tapi punya pengikut belum tentu ulama. Nah, bisa jadi preman itu punya pengikut. Bahkan ketika dia bergerak, pengikutnya bisa lebih banyak. Tapi sebatas punya pengikut, belum tentu dia ulama. Bisa jadi ada orang itu pintar bicara, tapi pintar bicara belum tentu ulama. Sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, antum fi zamanin katsirun ulama'ukum, katsirun ulama'uhu, qalilun khutaba'uhu. Saat ini kalian berada di satu zaman, ulamanya banyak, yang pintar bicara, khatibnya sedikit. Wa sayati 'alan nasi zamanun katsirun khutaba'uhu, qalilun ulama'uhu. Dan akan datang satu zaman di tengah manusia yang pintar bicara banyak, ulamanya sedikit. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa ngambil peringatan hanyalah para ulul albab. Dan prinsip semacam ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an agar orang bisa mengambil pelajaran bahwa antara orang yang berilmu dan tidak berilmu itu beda. Selanjutnya, yang kedua, syarat yang kedua, agar perbedaan itu diakui sebagai perbedaan, tidak menyalahi ijma' yang absolut. Ijma' absolut artinya ijma' yang qat'i. Ketika sudah terjadi ijma' yang qat'i, maka tidak boleh ada pendapat yang menyimpang darinya. Tidak boleh ada pendapat yang menyimpang darinya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Fama kana fihi nassun hukmun lillahi aw li rasulihi sunnatun aw lil muslimina fihi ijma'un lam yasa' ahadan alima min hadza wahidan ayyu khalifah." Kata Imam Syafi'i, perkara yang telah ditegaskan dalam nas sebagai hukum Allah, ditegaskan dalam sunnah Nabi SAW, atau ada ijma' di tengah kaum muslimin. Diperhatikan ya, karena memang tiga ini ya dalil utama dalam Islam: Al-Quran, hadis, ijma'. Ada ijma' di tengah kaum muslimin tentang itu. Lam yasa ahadan alima min hadza, maka orang yang mengetahui salah satu dari tiga hal ini tidak boleh ayyu khalifah untuk mengambil pendapat yang menyimpang darinya. Ini keterangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Perlu kami ulang di sini bahwa aturan ini berlaku untuk ijma' qat'i, yaitu ijma' yang diketahui dengan jelas keberadaannya di tengah umat ini. Misalnya ijma' kesepakatan tentang haramnya khamr, haramnya riba, dan seterusnya. Dan ini sudah pernah kita bahas di kajian sebelumnya ya, tentang masalah ijma'. Anda bisa lihat di bagian awal dari buku Fikih Bermadhab ya, yang di situ kita membagi ijma' ada dua, ada ijma' qat'i dan ada ijma' dhanni. Adapun keterangan ijma' yang masih diragukan keberadaannya tidak termasuk dalam batasan ini. Yaitu misalnya ada ulama yang mengatakan ini ijma', sementara ada pendapat yang lain yang ternyata tidak dimasukkan di situ, sehingga sebenarnya bukan ijma', ada beda pendapat, maka tidak bisa diklaim sebagai ijma'. Baik, intinya dalil utama adalah Al-Quran, hadis,
dan ijma' yang qat'i. Apabila ada orang berpendapat dan menyalahi salah satu dari tiga ini, maka pendapat itu tidak dihiraukan. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, tidak keluar dari lingkup pendapat para ulama sebelumnya. Artinya bukan pendapat yang baru. Ikhtilaf itu bukan pendapat yang baru. Ketika para ulama mengalami khilaf menjadi tiga pendapat, maka kaum muslimin, mohon diperhatikan, di generasi setelahnya. Kaum muslimin di generasi setelahnya tidak boleh membuat pendapat yang keempat. Dengan alasan, misalnya begini ya, dalam masalah sholat, ya, dalam masalah sholat, apakah ketika orang itu melakukan sholat, misalnya i'tidal, apakah ketika i'tidal itu sedekap atau dilepas? Apakah ketika i'tidal itu disedekap atau dilepas? Baik, para ulama di masa silam telah memutuskan bahwa mereka berbeda pendapat. Para ulama di masa silam mereka berbeda pendapat. Ada dua pendapat di situ. Ada yang sedekap, ada yang lepas. Maka tidak boleh ada pendapat yang ketiga. Apa pendapat yang ketiga? Pada waktu i'tidal, maka kaum muslimin harus dada-dada. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu akbar, sujud. Loh, kok kamu punya pendapat yang ketiga? Kalau dia menyampaikan pendapat yang ketiga, berarti dia menyalahi ijma'. Sudah? Yang kedua, alasan yang kedua, kebenaran hanya akan terjadi di salah satu dari tiga pendapat itu. Oleh sebab itu, jika ada pendapat yang keempat, bisa dipastikan tidak sesuai kebenaran. Sehingga misalnya para sahabat berbeda pendapat. Dalam hal ini ada tiga pendapat, A, B, C. Baik, kebenaran hanya ada di salah satu ini. Kalau tidak A, B, C, orang membuat pendapat baru, pendapat D pasti salah. Karena orang di masa silam, mereka telah mengambil dasar dari sumbernya langsung, yaitu Nabi SAW. Lalu mereka pahami dengan salikatul lughah. Salikatul lughah itu karakter berbahasa. Jadi dia tahu, oh ini maknanya kayak gini mana. Akhirnya dibuatlah sebuah kesimpulan. Maka apabila ada orang yang dia berpendapat yang berbeda, ya, dari ikhtilaf yang ada, berarti dia membuat pendapat yang baru, dan itu pasti salah dalam memahami. Di sini saya kutipkan keterangan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Ini di kitab beliau Risalah ila Ahli Tsaghar. Buku ini cukup penting ya, karena menyebutkan tentang hal-hal yang menjadi ijma' kaum muslimin, terutama dalam masalah akidah. Abul Hasan Al-Asy'ari, yang beliau diklaim sebagai tokoh Asy'ariyah, betul dulu sempat seperti itu, tapi kemudian beliau taubat dan kemudian beliau kembali kepada akidahnya Imam Ahmad. Beliau menuliskan, wa ajma'u ala annahu la yajuzu li ahadin ay yakhruja an aqawilis salaf fima ajma'u alaih. Kata Abul Hasan, ulama sepakat bahwa tidak boleh bagi siapapun untuk membuat pendapat yang keluar dari lingkup pendapat para ulama salaf. Wa amma ikhtalafu fihi aw fi ta'wili, baik dalam hal yang mereka sepakati, ya, dalam hal perbedaan pendapat di antara mereka, atau dalam hal memahami maknanya, fi ta'wili, li'annal haqqa la yajuzu ay yakhruja an aqawilihim. Kemudian di sini beliau menegaskan, karena kebenaran, ya, karena kebenaran tidak boleh keluar dari lingkup pendapat ulama salaf. Ya. Sehingga kalau misalnya ada sahabat satu, ada sahabat
2, sahabat 3. Yang kita tahu bahasanya sahabat adalah para murid Nabi SAW. Ini berpendapat A, ini B, ini C. Dah. Salah satu benar. Salah satu benar. Nah, ketika salah satu benar, maka kalau ada orang membuat pendapat yang ketiga, ini Paijo berpendapat D, ini pasti salah. Ini pasti salah. Sehingga kebenaran itu tidak keluar dari A, B, C ini. Di salah satunya. Kalau ada orang berpendapat yang beda dari pendapat salaf, kita maka bisa katakan pasti salah. Saya bicara untuk ranah agama. Tapi kalau ilmu yang lain Pak Ustadz, ilmu yang lain manusia punya kreasi sehingga bisa jadi berkembang dengan aneka kreativitas yang lebih banyak. Tapi kalau masalah ilmu agama, kita memahami sahabat sebagai murid Nabi SAW tentu akan bisa, ya, mereka bisa lebih mendekati kebenaran daripada yang lainnya. Wallahu a'lam. Para ulama memperingatkan agar kita tidak membuat pendapat dalam masalah agama, dalam permasalahan yang tidak didukung oleh keterangan ulama pendahulu. Syekhul Islam mengatakan, wa kullu qawlin yanfaridu bihil mutaakhir anil mutaqaddimin lam yasbikhu ilai ahadun minhu fa innahu yakunu khata'an. Semua pendapat yang hanya berasal dari ulama belakangan dan tidak ada ulama pendahulunya yang berpendapat seperti itu, maka ini pendapat yang salah. Sebagaimana yang dinyatakan Imam Ahmad bin Hanbal, la iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Janganlah berbicara tentang masalah tertentu sedangkan kamu tidak mempunyai iman yang menjadi panutan dalam masalah tersebut. Dia tidak memiliki iman yang menjadi panutan dalam masalah tersebut. Ketika tidak punya imam, maka dalam hal ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini termasuk kekeliruan. Kata beliau, fa innahu yakunu khata'an. Itu adalah kekeliruan. Baik, sehingga Imam Ahmad melarang jangan bicara masalah agama sementara imam kamu tidak ada, salaf kamu tidak ada. Makanya ketika orang bicara agama, di antara pertanyaan yang harus dia siapkan jawabannya adalah man salafuka fi hadza. Siapa pendahulumu dalam masalah ini? Saya buat sendiri ya. Ketika buat sendiri tidak bisa. Harus ada pendahulunya. Sebab agama itu sempurna di masa silam. Maka ditambahi di zaman sekarang itu bukan semakin menyempurnakan, tapi justru merusak. Baik. Ini prinsip penting yang diajarkan oleh para ulama. Jadi kalau di situ ada 3 pendapat atau 4 pendapat, maka jangan membuat pendapat yang kelima, jangan membuat pendapat yang keenam dan seterusnya. Karena ketika di situ sudah ada, ketika di situ tidak ada ulamanya, maka potensi salahnya dalam berpendapat sangat besar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan itu prinsip yang perlu kita pegang ya, bahwa dalam berpendapat siapakah ulamanya. Dan kita sudah menyelesaikan 3 syarat ikhtilaf yang muktabar. Silahkan diulang. Yang pertama adalah bahwa ikhtilaf itu harus berasal dari ahlinya. Yang kedua, bahwa tidak menyalahi ijma' yang sifatnya absolut maupun dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga, dia tidak keluar dari pendapat yang sudah tersedia.
tidak keluar dari ruang lingkup pendapat para ulama sebelumnya. Sehingga dia bukan pendapat yang baru, tapi hanya menguatkan pendapat para ulama sebelumnya. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian di sini ada pembahasan tentang masalah ikhtilaf bukan dalil. Dan pelanggaran semacam ini di tengah masyarakat cukup banyak. Karena itu insya Allah akan kita sendirikan agar teman-teman bisa membaca lebih komplit. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.